Ya. Hal ini motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis anak pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Selanjutnya, modus operandi daripada si pelaku melakukan perbuatan yaitu dengan cara menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalang-halangi tersangka untuk menusuk. Lalu tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis kiri korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Kemudian pelaku menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya, pada saat korban ingin lari menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan menusuk kembali arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana pisau tersebut diambil dari kandang ayam dari samping rumah daripada tersangka. Stop. Oh ini nih. Jalan. Nang gimana nang udah ditangkap nang udah nggak gimbal bang. Nang gimana nang udah nggak gimbal bang. Bang nyesel nggak bang? Bang nyesel nggak bang? Nang menyesal nggak nang? Bang nyesel nggak bang? Bang kok diem aja bang? Bang kok diem aja bang? Motifnya apa? Motifnya apa sih sebenarnya bang? Bang kok diem aja bang? Bang mabok ya bang ya? Dalam kondisi sadar atau enggak bang? Bang mabok ya pas dulu ya bang? Nanti ya sebentar ya. Alasan janggal Nanang Gimbal bunuh aktor Sandi Permana tuai hujatan. Nanang Gimbal bongkar alasan dirinya menyimpan dendam kesumat sejak lama pada aktor mak lampir Sandi Permana hingga akhirnya lakukan penusukan pada korban. Sayangnya alasan Nanang tak dipercaya hingga tuai kecaman publik. Dilansir dari Wokere, sosok pembunuh aktor kolosal Sandi Permana, Nanang Gimbal buka suara atas alasannya menusuk sang korban. Nanang ternyata menyimpan dendam kesumat sejak 2019. Saat itu Nanang sakit hati karena Sandi menebang pohon tanpa izin di pekarangan rumahnya. Tak pernah bertegur sapa atau terlihat akur meski bertetangga. Di 2020 Nanang akhirnya memilih pindah ke blok lain. Tahun 2020 tersangka dan keluarga memutuskan untuk menjual rumah yang tersangka tempati tersebut. Kemudian tersangka pindah kemudian mengontrak rumah ke blok lain namun masih dalam lingkup perumahan tersebut yaitu di blok H5. Kata di Krimun Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, sehari-hari tersangka menjalani kehidupan bertetangga dengan korban secara tidak harmonis. Tersangka tidak pernah menyapa korban dan korban pun tidak pernah menyapa tersangka. Meski pindah, Nanang dan Sandi ternyata masih ribut. Keduanya terlihat cekcok saat Sandi memprotes kepemimpinan ketua RT di tempat tinggalnya. Nanang berniat mengingatkan Sandi untuk tidak ngegas itu, malah kena tegur. Akhirnya kekesalan Nanang memuncak saat melihat gestur Sandi. Nanang menyebut Sandi pamer sedang meludah dan menatapnya sinis. Bermula dari korban melihat sinis terhadap pelaku yang didasari motif sakit hati pada saat kegiatan rapat RT, terang Wira. Korban meludah dengan tatapan sinis terhadap tersangka, kemudian tersangka merasa emosi. Lalu tersangka mengambil pisau dari kandang ayam samping rumah, kemudian tersangka berlari mengejar korban dengan maksud untuk melukai korban serta meluapkan kekesalan yang selama ini tersangka pedam. Setelah menusuk Sandi,
Nanang kabur dan sampai memotong rambut gimbalnya agar tak mudah dikenali. Namun ia akhirnya berhasil dibekuk sebuah warung makan di kawasan Karawang, Jawa Barat. Saat ini Nanang telah jadi tersangka dan resmi ditahan. Ia dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Terkait alasan membunuh Sandi, Nanang pun tuai hujatan netizen. Tak cuma merasa janggal, netizen menilai pernyataan Nanang ini tidak bisa dipercaya. Siapa yang akan percaya ucapan dari mulut seorang pemabuk, kata netizen. Bukannya katanya tersangka ini juga sering mabuk-mabukan ya? Makanya ditegur sama korban, seru netizen. Jangan mudah dipercaya sama orang yang suka mabuk dan pemakai karena dimensi yang mereka lihat dan orang normal pasti berbeda. Kita lihatnya biasa aja, dianggapnya sinis kan aneh. Sementara itu, adik istri dari Mendiang Sandi sempat pula beber tabiat pelaku. Adik beberkan jika pelaku tak terima karena diingatkan soal minum-minum. Cocok sih ya enggak ya, karena waktu itu ada seperti forum rapat RT, forum rapat warga, jadi ya mungkin forum rapat itu mungkin ada salah satu yang memberikan pendapat komentar tentang minum-minum, ujar adik kembali. Maksudnya kan kita kasih arahan nggak boleh untuk minuman karena kan ada anak remaja, terus si pelaku ini nggak terima, katanya pembahasannya beda di luar dari itu. Ini setelah Nanang ditangkap, ada disampaikan pesan menohok. Ya, saya sudah dengar kalau sudah ditangkap kemarin di Karawang, saya hanya minta keadilan seadil-adilnya untuk pelaku. 15 tahun saya rasa kurang ya, saya maunya lebih berat karena sudah menghilangkan nyawa suami saya dan ayah dari anak-anak saya. Anak-anak kehilangan banget karena memang sedekat itu sama ayahnya. Mereka sedih banget kalau yang pertama sudah nggak nangis karena katanya kalau dia nangis nanti kasihan yang lain. Seru adik kembali.